Pemirsa, ratusan jemaah calon haji asal Jombang, Jawa Timur kembali diberangkatkan ke Tanah Suci. Ya, meskipun sebagian besar dari mereka termasuk kategori beresiko tinggi, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap berhaji. Tangis haru mewarnai perpisahan para jemaah calon haji dengan keluarganya di depan pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur. ...528 jemaah calon haji dari kloter 60 dan 61 ini akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Namun sayangnya, lebih dari 60% kondisi jemaah calon haji dari kota santri itu termasuk dalam kategori berisiko tinggi. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang karena faktor usia dan ada pula yang mengidap berbagai penyakit. Untuk kondisi jamaah haji hari ini alhamdulillah semuanya sudah termonitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan. Insya Allah semuanya sehat dan kita berharap sehat semuanya. Meski tetap dinyatakan lolos, para petugas haji memberikan pengawasan penuh kepada mereka. Dengan bantuan dan perhatian petugas, diharapkan para jemaah dapat beribadah dengan khusyuk hingga menjadi haji yang mabrur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, kloter BTH 14 menjadi rombongan terakhir jemaah calon haji Indonesia yang tiba di kota Madinah. Ya, sebanyak 440 jemaah gabungan asal Kalimantan Barat tiba dalam kondisi yang sehat. Kloter BTH 14 tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis dini hari waktu Arab Saudi. Kloter ini menjadi penutup seluruh rangkaian kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama di Madinah. Sebanyak 440 jemaah dalam kloter ini merupakan gabungan dari kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Kondisi jemaah dilaporkan sehat saat menjalani proses kedatangan di bandara. Jemaah merasa terbantu dengan pelayanan petugas yang ramah dan cepat. Kloter terakhir dari BTH 14 dari wilayah Kalimantan Barat. Alhamdulillah telah landing dengan selamat. Para jamaahnya juga terlihat sehat semua. Hanya satu jamaah yang ada sedikit gangguan dari pernapasan sehingga dari tim dokter dan satu pendamping dan jamaah tersebut langsung dibawa ke klinik kesehatan BTH Madinah. Dengan tibanya kloter BTH 14, seluruh proses kedatangan jemaah calon haji Indonesia sebanyak 267 kloter yang mendarat di Bandara Madinah resmi berakhir. Selanjutnya, kedatangan jemaah calon haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, Media Center Haji 2026 iNews melaporkan. PPIH Daerah Kerja Mekah resmi memulai operasional penyambutan jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua. Berbeda dengan fase sebelumnya, petugas kini bersiap melayani kedatangan jemaah selama 24 jam penuh seiring Mekah yang mulai menjadi titik fokus pelayanan haji. Menjelang pendaratan perdana gelombang kedua, Kepala Daerah Kerja Mekah terus melakukan pengecekan intensif terhadap kesiapan personil di kantor Dakar Mekah. Seluruh instrumen pelayanan mulai dari akomodasi hingga manajemen barang bawaan jemaah dipastikan siaga, mengingat arus kedatangan dari Bandara Jeddah akan berlangsung dinamis tanpa jeda tetap. Di hari pertama Kamis pagi, total 15 kloter akan diterima petugas di berbagai sektor pemondokan. Mulai kedatangan para jemaah dari gelombang kedua ini, relatif di Dakar Mekah ini nanti tidak ada istilah waktu jeda ya. Nah, kalau selama penerimaan kedatangan gelombang pertama, kita bisa mengestimasi waktu ya. Insya Allah kedatangan di gelombang pertama biasanya di jam 13 siang ya, sampai jam 11 malam atau bahkan sampai jam 12 malam gitu. Ya, seperti itu ketika menerima
gelombang pertama. Tapi nanti ketika gelombang kedua sudah mulai datang ke Makkah, itu tidak ada jadwal yang tetap. Artinya bisa datang pagi hari, kemudian siang, sore, malam. Jadi nanti para petugas PP Arab Saudi di sektor itu akan full 24 jam menerima kedatangan para jemaah. Personil tambahan dari Dakar Madinah dan bandara kini mulai diperbantukan. Prioritas kesehatan tetap menjadi fokus utama. Jemaah diwajibkan beristirahat cukup di hotel sebelum melaksanakan umroh wajib demi menjaga kebugaran fisik menjelang puncak haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, iNews Media Center Haji 2026 melaporkan. Pemirsa, puncak kepadatan di kota suci Mekah dimulai seiring kedatangan jemaah haji gelombang kedua dari Jeddah dan gelombang pertama dari Madinah secara bersamaan. Ya, mengantisipasi penumpukan massa tersebut, sektor khusus Masjidil Haram menerapkan strategi patroli dinamis di 10 titik untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia terlayani dengan aman. Kamis 7 Mei menjadi titik awal pergerakan jemaah calon haji gelombang kedua dari tanah air menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Para tamu awal ini mendarat dengan kondisi mengenakan kain ihram dan langsung mengambil mikot untuk bergerak menuju Mekah. Pada saat bersamaan, arus jemaah gelombang pertama dari Madinah juga terus mengalir masuk, membuat kepadatan di Masjidil Haram meningkat drastis. Merespon kondisi ini, petugas penyelenggara ibadah haji dari sektor khusus Masjidil Haram langsung mengaktifkan status siaga penuh dengan mengevaluasi seluruh standar operasional prosedur di lapangan. Pelayanan kita di Masjidil Haram ini kita laksanakan evaluasi, kita laksanakan perbaikan, kita laksanakan SOP yang ada dengan sebaik-baiknya, kekurangan demi kekurangan kita adakan perbaikan sehingga akan memberikan kesiapan kita dalam melayani jemaah haji yang nantinya kedatangan gelombang 2 ke Mekah, ke Masjidil Haram ini untuk melaksanakan ibadah sehingga kami bisa melaksanakan pelayanan kepada seluruh jemaah haji baik gelombang 1 yang sudah didorong dari kota Madinah dan gelombang 2 yang baru datang dari tanah air, Mas. Sektor khusus Masjidil Haram membagi kekuatan menjadi 10 pos penjagaan yang tersebar di titik-titik strategis. Namun, pergerakan petugas diwajibkan bersifat sangat dinamis, mengingat aparat keamanan Arab Saudi atau Askar melarang keras adanya kerumunan statis di area masjid. Melalui patroli dinamis ini, petugas lebih mudah menyisir dan menemukan jemaah yang kelelahan atau tersesat jauh dari rombongannya. Jemaah diimbau untuk tidak ragu meminta pertolongan kepada petugas Indonesia berseragam resmi yang terus bergerak mengawal mereka selama 24 jam non-stop. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan.